Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nubuwah wa khairil bariyah Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Para pemirsa Safinah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita memasuki bulan Muharram, maka ingatan kita kembali kepada satu tragedi besar, tragedi Karbala, terbunuhnya Al-Imamul Husain alaihissalam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Tentu saja ingatan ini tidak hanya sebatas kepada narasi catatan sejarah semata, akan tetapi sebuah ingatan yang membangun sebuah ideologi, satu tekad, satu keyakinan, satu semangat dan motivasi untuk kita melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Aba Abdillah al-Husain alaihissalam dalam perlawanannya. Dan tentu saja hal inilah yang menjadikan kelompok zalim, para perusak di muka bumi ini khawatir terhadap kenangan atas peristiwa besar, tragedi besar di Karbala. Mereka khawatir ketika dibangun marasim, peringatan-peringatan di majelis-majelis, di Husainiyah untuk menjelaskan dan mengajak kaum muslimin secara khusus dan bahkan umat manusia secara umum untuk mereka turut mengenang peristiwa yang luar biasa ini. Di sisi lain, terkadang ada yang memahami bahwa perlawanan Al-Imamul Husain alaihissalam adalah perlawanan antara dua pribadi, yaitu Al-Husain ibn Ali dengan Yazid ibn Muawiyah la'natullah alaihi. Permusuhan dan perebutan kekuasaan antara dua individu ini. Apakah benar bahwa kebangkitan Al-Husain alaihissalam semata-mata adalah dikarenakan sosok Yazid la'natullah alaihi? Untuk memahami hal ini perlu kita mengawali bahwa pada tahun 60 Hijriah Muawiyah itu mati. Dia mewariskan warisan yang sangat buruk di tengah kaum muslimin. Adab akhlak kaum muslimin setelah meninggalnya Muawiyah itu begitu terpuruk. Mereka enggan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, cenderung tidak peduli terhadap kejahatan dan kezaliman yang terjadi di tengah kehidupan
kaum muslimin pada masa itu. Setiap muslim cenderung untuk mencari keamanan bagi dirinya, bagi keluarganya, keamanan terhadap hartanya yang kalau sekiranya mereka itu tampil menegakkan dan menyuarakan agama serta aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi nyawa mereka terancam, keluarga mereka terancam, harta mereka terancam, sehingga mereka cenderung diam, mereka cenderung untuk tidak peduli. Bahkan bukan sedikit adanya tokoh agama ya, yang berjubahkan ulama, mereka merapat ke kekuasaan, memproduksi fatwa-fatwa untuk melegitimasi bahkan kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Ini semua adalah warisan Muawiyah ketika dia berkuasa pada masa itu. Nah, dalam situasi dan kondisi masyarakat seperti itulah, setelah matinya Muawiyah, Yazid secara sepihak mengumumkan kekhalifahannya. Yazid, dia adalah pribadi yang rusak secara moral. Dia adalah orang yang memiliki gaya hidup hedonistik, melakukan apapun yang dia mau dan dia tidak peduli baik terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun penilaian orang lain, sehingga dia melakukan kemungkaran, kerusakan itu secara terbuka. Kaum muslimin pada masa itu tahu dengan kondisi Yazid yang bejat, yang rusak, yang fasik ini. Akan tetapi tadi dikarenakan memang keadaan kaum muslimin berkat daripada warisannya Muawiyah menjadi orang yang tidak peduli terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka cenderung menerima, cenderung membiarkan, tidak ada penolakan terhadap pengangkatan Yazid secara sepihak atas dirinya. Kalau toh ada yang tidak setuju, maka mereka cenderung berbicara di belakang. Nah, setelah Yazid dia mengumumkan kekhalifahannya, maka segera dia mengirimkan instruksi kepada Walid ibn Utbah selaku gubernur Madinah pada masa itu untuk bersegera mengambil baiat dari Al-Imam Al-Husain alaihissalam secara paksa. Kan kalau Al-Imam Al-Husain menolak dan melawan, maka dia hendaknya dibunuh. Nah, disinilah Al-Imam Al-Husain alaihissalam menyampaikan sesuatu yang luar biasa sekali. Beliau mengatakan, Inna ahlul baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa mukhtalafil malaika wa mahbatil wahyu bina fatahallah wa bina khatam. Kami adalah keluarga kenabian. Kami adalah sumber daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat kamilah para malaikat itu mondar-mandir menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kami adalah tempat kamilah tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian beliau mengatakan, wa Yazid rajulun fasiqun fajirun syaribul khamar qatil nafsul muhtaramah mu'lin bil fisik wal fujur. Adapun Yazid, dia adalah orang yang fasik, orang yang rusak, fajir, orang yang bejat, syaribul khamar, peminum arak, pembunuh jiwa yang dihormati, jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dia secara berterang melakukan kefasikan,
secara berterang melakukan kebejatan. Dan kemudian Al-Imamul Husain alaihissalam beliau mengatakan wa misli la yubayya' mislah, dan yang seperti aku tidak akan berbaiat dengan yang sepertinya. Beliau mengatakan yang seperti aku. Beliau tidak mengatakan dan aku Al-Husain tidak akan berbaiat pada Yazid. Beliau tidak mengatakan itu. Beliau mengatakan yang seperti aku. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan oleh Aba Abdillah al-Husain alaihissalam bahwa perlawanan terhadap hal semacam ini akan terjadi sepanjang masa. Selama ada pribadi-pribadi yang memiliki motivasi ilahiyah di dalam dirinya. Ketika ada pribadi-pribadi yang memiliki semangat Al-Husain di dalam dirinya, maka mereka tidak akan diam saat mereka menyaksikan kezaliman di hadapannya. Mereka pasti akan melakukan perlawanan. Mereka akan melakukan kebangkitan. Nah, sehingga Al-Husain yang terbunuh di Karbala itu adalah satu sejarah. Akan tetapi Husainiyun, semangat Al-Husain itu tetap hidup sepanjang masa. Di mana dalam jiwa-jiwa orang yang terinspirasi oleh kebangkitan Aba Abdillah al-Husain alaihissalam. Begitu juga sebaliknya, bahwa yang dilawan oleh Al-Imam al-Husain alaihissalam itu bukan hanya sekedar Yazid, orang yang berjubah dan duduk di satu singgasana di Damaskus. Tapi orang yang dilawan oleh Al-Imam al-Husain adalah Yazidisme, Yazidiyun, adanya kecenderungan orang untuk melakukan kezaliman di muka bumi. Orang yang dia memiliki cara berpikir seperti Yazid, orang yang memiliki perlakuan seperti Yazid, orang yang arogan seperti Yazid, orang yang melakukan kejahatan seperti Yazid. Selama ada orang seperti ini, maka orang yang seperti Aba Abdillah al-Husain alaihissalam akan melakukan perlawanan. Ya. Nah, semangat ini adalah semangat yang akan terus berusaha dibangun melalui majelis-majelis Husaini, dengan terus mengulang dan menceritakan kembali perjuangan dan perlawanan Aba Abdillah al-Husain alaihissalam di Karbala. Hal inilah kemudian yang menjadikan kufar, munafikin, para pendukung kezaliman di muka bumi khawatir terhadap majelis-majelis ini. Mereka akan memfitnahnya, mereka berusaha untuk menghapuskannya, mereka berusaha menghalang-halanginya dan memadamkannya. Yuridu ayyudfi'a nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wallahu yutimma nurah, Allah subhanahu wa ta'ala akan melengkapkan, akan menyempurnakan cahayanya. Mereka akan gagal, mereka tidak akan berhasil, dikarenakan bahwa semangat Husaini adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh sebesar apapun kekuatan kezaliman. Kita bisa membayangkan ketika para sahabat Aba Abdillah al-Husain alaihissalam, mereka semua diberikan kesempatan oleh Al-Imam al-Husain untuk meninggalkan dirinya. Al-Imam al-Husain mengatakan kepada mereka, selamatkanlah diri kalian semua. Gunakan
malam nanti gunakan kegelapan dan bayang-bayang unta yang untuk menutupi diri kalian, pergilah, bawa anak-anak kalian, bawa keluarga kalian, dan selamatkan diri kalian. Aku tidak akan menuntut kalian, dan kalian tetap sebagai sahabatku yang baik. Akan tetapi mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, wahai Imam Husain, lau alim, kalau sekiranya kami ini mengetahui, anna nuqta, bahwa kami akan dibunuh, thumma nuhraq, kemudian kami akan dibakar, kemudian jasad kami akan ditebarkan, thumma nunshar, thumma nuhya, kemudian kami dihidupkan lagi, thumma nuqtal, kemudian kami dibunuh lagi, kemudian kami dibakar, tubuh kami dicincang-cincang, dan kemudian kami disebarkan, dan itu terjadi kepada kami selama 1000 kali, mataraktuka ya Husain, kami tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Al-Husain. Kekuatan seperti ini, keyakinan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh kezaliman. Maka ketika hal itu tertanam, iman ini, ideologi ini pada diri seorang mukmin, orang yang dia memiliki semangat, keberanian, kehormatan, kemerdekaan untuk melawan kezaliman, maka perlawanan itu tidak bisa dibendung oleh kekuatan. Ini adalah sebuah ancaman bagi kekuatan setan, ancaman bagi kekuatan kezaliman, ancaman bagi kekuatan arogansi dunia. Sehingga kufar dan para munafik, mereka akan selalu berusaha bagaimana agar peringatan-peringatan Asyura, majlis-majlis Asyura itu harus diganggu, dia harus dihentikan, dia harus dibubarkan. Mereka harus berusaha mencegah dengan beragam fitnah agar bagaimana umat manusia, kaum muslimin tidak mendekat kepada majlis-majlis tersebut. Sama sebagaimana kufar jahiliyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melantunkan Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka khawatir orang-orang Quraisy itu akan terpengaruh dengan apa yang dibacakan, dilantunkan oleh baginda Rasul, mereka berusaha untuk membuat keributan. Mereka menyebarkan bahwa itu semua adalah sihirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memfitnah. Mereka membuat keramaian di sekitar Ar-Rasul supaya suara Ar-Rasul tidak terdengar oleh yang lain. Karena ini semua adalah bahaya bagi mereka, ini adalah ancaman bagi mereka. Al-Imamul Husain alaihissalam adalah sebuah semangat, energi, kebangkitan yang akan ditangkap dan digunakan serta dimanfaatkan oleh kaum mukminin, oleh orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang menolak kezaliman dan ingin berjalan dengan prinsip Islam, di mana prinsip Islam adalah penegakan keadilan di muka bumi ini. Semoga Al-Imamul Husain alaihissalam menginspirasi kita semua, dan dengan hal itu kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Semoga syafaat Aba Abdillah Al-Husain menyertai kita, menyertai kedua orang tua kita, dan menyertai mukminin, para pemirsa Safinah khususnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.